Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmaratus Solihah dari PAI semester 7 kelas E. Sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi, yaitu dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Make-Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih kelas 8 di MTS Negeri 2 Cirebon. Kemudian akan membahas tentang latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah yang terdiri dari wilayah kajian, dan yang kedua yaitu pertanyaan penelitian. Kemudian dilanjut akan membahas tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian yang relevan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus serta wawancara dengan Ibu Ainatun selaku guru mata pelajaran fikih. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa itu kurang antusias dan tidak memperhatikan guru. Kemudian proses pembelajaran juga hanya fokus pada penugasan, yaitu meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku-buku pelajaran tanpa melibatkan dalam proses pembelajaran, di mana kemampuan yang siswa miliki itu sehingga siswa tidak kreatif dan tidak antusias dalam belajar. Nah, dalam hal ini, permasalahannya itu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru kurangnya interaksi antar siswa, sehingga terlihat dari tingkat pemahaman materi oleh siswa dalam menjelaskan masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, seperti menggunakan metode ceramah, yang mana guru menjelaskan dan siswa mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi ketika ketika wawancara berlangsung dengan Ibu Ainatun selaku guru mata pelajaran fikih, di mana itu Ibu Ainatun itu masih menerapkan metode ceramah, yang mana guru menjelaskan kemudian siswa hanya mencatat, dan itu kurang interaksi antara guru dan siswa gitu, dan serta sistemnya itu hanya penugasan gitu kan, dari buku, mengajarkan dari buku, kemudian itu tidak membuat siswa itu lebih kreatif seperti itu. Kemudian belum lagi di sekolah MTS Negeri 2 Cirebon itu berada di lingkup pesantren, oleh karena siswanya dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah tempat tinggalnya siswanya pun tinggal di pesantren, dan ada juga yang tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi tinggal di pesantrennya pun berbeda-beda gitu kan, antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi oleh karena itu di MTS Negeri 2 Cirebon itu karena lingkup pesantren, jadi kurangnya berbaur antar teman, karena mungkin memang tinggalnya kan berbeda-beda pesantren dan ada juga yang di rumah itu kan, jadi kurangnya interaksi antar mereka sesama. Itulah latar belakang masalah dari penelitian ini. Kemudian kita lanjut, yaitu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu yang pertama ada wilayah kajian. Nah, penelitian ini wilayah kajiannya itu dipilih adalah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian penelitian itu pertanyaannya yaitu yang pertama adanya, apakah penerapan metode match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Cirebon itu dikatakan baik? Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu, apakah hasil belajar siswa dengan menggunakan match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Cirebon itu dikatakan baik? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh penerapan metode match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Cirebon? Itulah rumusan masalah pada proposal ini. Kemudian kita lanjut, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3, yang mana pertama untuk mengetahui penerapan metode match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Cirebon. Yang kedua untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Cirebon. Yang ketiga untuk mengetahui penerapan metode match pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri Cirebon. Itulah tujuan penelitiannya. Kemudian dilanjut yaitu lanjut yaitu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitiannya itu ada 2, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau acuan yang dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang baik guna meningkatkan mutu proses pembelajaran materi PAI, khususnya mata pelajaran fikih di sekolah. Kemudian untuk manfaat praktis yaitu ada 3 bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas keterampilan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua bagi guru, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan
bahan masukan terkait gambaran tentang pembelajaran pada mata pelajaran fikih yang efektif melalui model pembelajaran tipe Make-Match. Yang ketiga, bagi siswa yaitu hasil penelitian ini dapat meningkatkan peran aktif dan motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu bagi peneliti hasil penelitian dapat menambah pengalaman dan pengetahuan khususnya dalam mencari model pembelajaran yang sesuai serta memperoleh wawasan pengetahuan serta keterampilan penggunaan metode Make-Match. Itulah manfaat penelitian. Oke, lanjut kerangka pemikiran atau teori. Metode Make-Match yaitu mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. Nah, metode Make-Match ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Jadi metode Make-Match itu di mana seorang guru menyiapkan 2 buah kartu, di mana kartu itu bisa berisi soal dan jawaban. Kemudian kita akan diberikan acak pada siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut memilih untuk mencari jawaban yang benar gitu di soalnya tersebut. Jadi harus mencocokkan antar temannya gitu jawabannya. Itulah metode Make-Match itu. Kemudian kelebihan mode pembelajaran Make-Match itu menurut Anita Lee yaitu membuat siswa tidak jenuh dalam menerima pelajaran, kemudian memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan kemudian mengajak siswa belajar sambil dengan kartu atau mencocokkan pasangan. Lanjut yaitu membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, efektif dan efisien. Itulah kelebihan dari model pembelajaran Make-Match. Kemudian ada kelemahannya nih, ada kelemahan model pembelajaran Make-Match-nya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, kelas menjadi ramai, siswa sulit untuk bisa dikondisikan, guru sulit untuk mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus sesuai dengan materi. Ada beberapa siswa yang kurang paham terhadap pelajaran karena siswanya menganggap sekedar bermain. Itulah kelemahan dari metode Make-Match ini. Kemudian kerangka pemikirannya yaitu menurut Uma Sekarang dalam Sugiono, kerangka pemikiran adalah model konseptual atas bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang utama. Nah, berdasarkan kajian teori di atas, maka terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian, yakni variabel independen itu X, itu adalah metode pembelajaran Make-Match. Kemudian variabel dependen Y, yaitu hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran fikih. Apabila metode pembelajaran Make-Match diterapkan, maka hasil belajar siswa akan meningkat dibandingkan dengan tidak menggunakan metode pembelajaran Make-Match. Kemudian, apabila metode pembelajaran Make-Match diterapkan, maka hasil belajar siswa tidak meningkat dibandingkan dengan tidak menerapkan metode pembelajaran Make-Match. Itulah kerangka pemikirannya. Kemudian dilanjut yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Nah, yaitu penelitian dilakukan di MTS Negeri 2 Cirebon yang mana berlokasi di Ciwaringin, Cirebon. Kemudian desain penelitiannya. Desain penelitiannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan true experimental dengan teknik penelitian post-test only control design. Nah, di mana dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random, kemudian kelompok yang pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Lanjut yaitu kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Cirebon. Nah, data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan itu kelas 8 F jumlah siswanya itu ada 40. Dan kelas 8G jumlah siswanya ada 30. Jadi total siswanya yaitu 70. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik random sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Teknik ini ada 3 macam, namun yang akan digunakan adalah sampel random sampling, sampel random sederhana, yaitu teknik untuk mendapat sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Itulah langkah-langkah penelitiannya. Kemudian lanjut ke langkah-langkah penelitian yang lanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada proposal ini yaitu menggunakan 2, yaitu ada observasi dan angket.
observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan di mana tempat penelitian berlangsung. Nah, tujuan diadakan observasi ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam mempelajari materi fikih selama proses penelitian berlangsung. Kemudian observasi ini lebih menekankan pada visual dibanding dengan audio. Kemudian ada angket. Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian untuk memperoleh informasi sesuai acuan penelitian. Nah, tujuan angket ini untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemahaman siswa dalam menangkap materi fikih MTS Negeri 2 Cirebon. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif, di mana yaitu menguji data secara sederhana. Analisis deskriptif dilakukan untuk mencari harga rata-rata, varian, simpangan baku, distribusi frekuensi, modus median, nilai maksimal, nilai minimal, jangkauan pembuatan histogram, dan lain-lain. Langkah-langkah yang digunakan adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, serta menghitung rata-rata median, modus, dan simpangan baku. Itulah langkah-langkah penelitian pada proposal ini. Kemudian lanjut yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada dari Muhammad Imam Setiawan yang mana judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran match terhadap hasil belajar Quran hadis peserta didik kelas 5 Min Kolomayan Wonododi Blitar. Jadi dalam penelitiannya itu dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu kedua penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Kemudian, kedua peneliti juga menjadikan model pembelajaran kooperatif tipe match sebagai variable dependent X. Kemudian yang ketiga, kedua peneliti menggunakan pembahasan hasil belajar sebagai variable independen Y. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menerapkan model match terhadap siswa kelas 5 mata pelajaran Al-Quran hadis. Sedangkan peneliti menerapkan model match terhadap siswa kelas 8 pada mata pelajaran fikih. Kemudian penelitiannya relevan yang kedua yaitu dari Muhammad Nurus Sobah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana judulnya yaitu pengaruh metode match terhadap hasil belajar fikih siswa di MTS Khazanah Kebajikan Tangerang Selatan, di mana di dalam penelitian itu dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu pertama, kedua penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Kemudian, persamaan yang kedua yaitu kedua peneliti menjadikan model pembelajaran kooperatif tipe match sebagai variabel dependent X. Persamaan yang ketiga yaitu kedua peneliti menggunakan pembahasan hasil belajar sebagai variabel independen Y. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menerapkan metode big group discussion pada kelas kontrol, sedangkan peneliti menerapkan metode konvensional. Lanjut, penelitian yang ketiga yaitu dari Novi Rifatul Diniyah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di mana judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran match terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 7 di MTS 2 Tulungagung, di mana persamaannya yaitu kedua peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen semu, kuesi eksperimen. Kemudian, kedua peneliti menjadikan model pembelajaran kooperatif tipe match sebagai variabel X, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menjadikan hasil belajar sebagai variabel dependen Y2, sedangkan peneliti menjadi hasil belajar sebagai variabel independen 1. Itulah perbedaannya. Kemudian kita lanjut. Daftar pustaka. Inilah daftar pustaka ada dari Abdullah, ada Arifin, Basuki dan Miftahul Ulum, Binti Maunah, Darmadi, Evi Miftah, Hawi, Hadari Nawawi, Idrus, Isjoni, Komalasari, Lorna Kuron, Margona, Wina Sanjaya, Miftahul Huda, Nana Sunjana, Nasution Purwanto, Rama Yulis, Rusman tahun 2011, Rusman tahun 2013, Rusman 2014, ada Sugianto 2009, Sugiono 2013, Sugiono 2016, Sukma Dinata Sayohdana, kemudian ada Syaiful Bahri Zamarah, dan sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.